Megi. Bagaimana itu? Kabar hari ini bagaimana itu, Pak? Ya, cerah. Baik. Oke, sebelumnya Ibu On. Bagaimana Bapak Megi? Ya, Ibu On terkait dengan rencana sebelumnya untuk kegiatan observasi. Ya, Memang sebelum observasi penting untuk kita ada dalam persiapan Ibu On. Di persiapannya itu nanti kita sepakati apa-apa yang perlu nanti dilihat pada saat kegiatan observasi. Jadi kegiatan observasi nanti Ibu On maunya dilihat dari kegiatan yang mana? baiknya di kegiatan ini saja. Ya, kegiatan inti ya. Ya, baik. Eh, Kegiatan intinya itu yang pasti selama ini Ibu Puan sudah coba untuk menerapkan kegiatan pembelajarannya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pada kegiatan ini nanti mau dilihat tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya dalam pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, menurut Ibu Puan, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang mau diamati? Ya, terima kasih Bapak Megi. Sesuai arahan kurikulum Merdeka itu kan diferensiasi kan ada 3 itu. Ada konten, proses, dan produk. Yang sering sekali diterapkan itu adalah disesuaikan dengan isi konten yang akan anak-anak pelajari. Misalnya kalau hanya diharapkan untuk anak-anak itu harus ya hanya sebatas diferensiasi konten, tapi kalau sudah ada pada tahap penerapan atau praktik, ya diferensiasi yang diterapkan adalah diferensiasi produk. Kalau untuk kegiatan observasi nanti itu diferensiasi konten yang akan diterapkan. Baik, diferensiasi konten ya. Ya. Baik, selama ini Ibu On sudah pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Penilaian Ibu On sendiri, misalnya dari angka 1 sampai 10 itu, kira-kira Ibu On sudah ada pada angka berapa? Bukan untuk penerapannya dalam bentuk angka tadi 1 sampai 10 sepertinya ada di angka 7 Pak. Baik, angka 7 ya. Uh, Rencana Ibu On untuk pertemuan berikut ini yang pasti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Diferensiasi konten yang kemudian mau diterapkan nanti. Harapan Ibu On kira-kira mau ditingkatkan dari angka 7 sampai 10 itu mau di angka berapa? Ya, kalau untuk observasi kali ini saya berharap bisa 7,5 atau bisa juga 8. 8 ya, Ibu On? Baik, kira-kira menurut Ibu On strategi apa yang bisa nanti diterapkan sehingga tujuan untuk mencapai 8 itu bisa tercapai? Ada beberapa strategi yang selama ini diterapkan yang memang sangat menarik perhatian anak-anak untuk belajar. Ya, kalau sebelumnya itu materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint atau presentasi saja, tapi untuk materi yang akan diobservasi ini selain presentasi atau PowerPoint, ada juga materi yang sudah dibuat dalam bentuk video, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk menonton video dibandingkan dengan materi yang disampaikan dalam bentuk presentasi. Itu mungkin salah satu strategi yang diharapkan. Kemudian pada saat asesmen nanti anak-anak akan melakukan asesmen dengan menggunakan perangkat yang mereka punya sendiri, dalam hal ini handphone atau smartphone yang mereka punya, sehingga sambil mereka mengerjakan tugas juga bisa sambil mereka nonton video yang sudah di-share atau ditampilkan, sehingga mereka tidak terlalu kaku atau bosan dalam proses seperti itu. Baik, Ibu An, yang pasti diferensiasi konten yang mau diterapkan
ada dua strategi yang kemudian akan diterapkan, yaitu yang pertama buat presentasi, yang kedua itu menyiapkan video dan juga memanfaatkan HP untuk proses pembelajaran. Oke, Ibu Wan, kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Sampai nanti ketemu di saat observasi. Terima kasih Ibu Wan atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Rencana sebelumnya. Masih tetap mata pelajaran hari ini apa? Mata pelajarannya apa? DDK ya? Iya. Siapa yang mau belajar DDK? Saya. Ya, semua ya? Semua. Terima kasih. Untuk seperti yang ada sudah buat video sebelumnya. Ya, semua punya ya? Ya, berapa yang tidak? Bagaimana caranya kita tahu sistem operasi yang digunakan? Di bagian Angel, bagaimana cara Angel melihat bahwa sistem operasi apa yang dipakai di HP? Bisa tunjukkan ke Ibu dan teman-teman. Iya. Bagaimana caranya? Pertama buka pengaturan, Iya. terus bagian situ cari tentang ponsel di bagian bawah. Ada ini, lalu kita bisa baca di situ ada berbagai informasi. Oke, ada informasi. Oke, terima kasih Angel. Ke Ibu dan teman-teman, bagaimana caranya supaya Ibu dan teman-teman tahu bahwa di handphone Steffi ini jaringan apa yang sedang digunakan, jaringan seluler apa yang sedang digunakan. Ya, pelan-pelan saja. Ini nyalakan data seluler. Oke, pertama langkah-langkah yang pertama menurut Steffi adalah nyalakan data seluler. Ya. Terus lihat di bagian sebelah kiri atas ujung ponsel ada ini jenis jaringan yang dipakai oleh handphone. Oke, kemudian setelah data seluler sudah digunakan, semua lihat di handphone bagian sudut kiri atas. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah sedangkan Anda yang kelompok ini Anda masuk di kategori siap ya. Anda sudah siap untuk melanjutkan materi hari ini tentang jaringan seluler. Nah, yang kita pelajari jaringan seluler dari 1G sampai 5G. 5G. Walaupun 5G belum kita gunakan, tapi wajib untuk dipelajari. Nah, kenapa sampai harus kita pelajari? Ya, kita siswa TJKT beda ya sama yang bukan TJKT, itu harga mati, kita harus tahu. Jadi penting sekali untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di materi, Anda akan belajar materi yang sudah Ibu siapkan. Oke, teknologi uji adalah jaringan telepon genggam yang generasi pertama didirikan di akhir tahun 70-an. Teknologinya masih sangat analog ya, misalnya masih analog dari kualitas suara telepon genggam yang masih jelek dan telepon sebelum. Ya, saya dan teman-teman juga jelas sekarang baru kepada maksimal 2G adalah 2,4 kbps ya. Dan buat apa sering buat buka page atau elemen itu lambat. Baik, selanjutnya adalah metode ujian. Ini pertama kalinya saya juga megang HP di teknologi uji ini. Uji itu artinya adalah generasi kedua. Kalau kedua banyak mengalami peningkatan
2G ke 4G. Dengan radio yang dipakai oleh Bu On, Ya, Bu Meki. terima kasih sudah berikan kesempatan untuk kita ada dalam kegiatan observasi tadi. Memang kegiatan observasi tadi setelah diamati memang banyak sekali yang kemudian penting untuk kemudian pembelajaran di kelas. Jadi terkait dengan itu, menurut Ibu On sendiri, Bu On bisa menilai Bu On punya proses belajar mengajar di kelas tadi itu seperti apa penilaiannya, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya itu bahwa kita akan melihat dari sisi diferensiasi konten yang diterapkan itu adalah bagaimana membuat presentasi yang baik, kemudian juga menggunakan video pembelajaran ditambah dengan HP itu dimanfaatkan untuk kemudian proses belajar mengajar. Silakan. Ya, terima kasih Pak Meki. Kalau menurut saya untuk proses pembelajaran hari ini dari kegiatan awal sekali, kemudian lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa anak-anak ini bisa dikelompokkan tadi untuk terus melanjutkan pembelajaran diferensiasi. Mereka masuk dalam kategori anak-anak yang siap untuk lanjut untuk konten ini. Mengapa dikatakan anak-anak ini siap? Karena sebenarnya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan tentang materi yang mereka belum pelajari, sebagian besar mereka sudah bisa menjawab, mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, oleh karena itu mereka bisa masuk dalam kategori anak-anak yang siap. Walaupun mereka belum seutuhnya menguasai, mereka masuk dalam kategori siap. Oleh karena itu tindakan yang diambil adalah saya hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian video pembelajaran sudah disiapkan, ada juga file presentasi yang sudah disiapkan untuk mereka belajar mandiri. Entah itu belajar sendiri, entah itu belajar dengan teman, bisa juga tidak menutup kemungkinan bisa juga mereka langsung bertanya kepada saya sebagai fasilitator. Mungkin seperti itu. Baik Ibu On, jadi tadi dalam proses itu memang nampak sekali bahwa Ibu On mengelompokkan siswa yang termasuk kategori siap, kemudian ada juga yang belum siap. Jadi terkait dengan itu Ibu On, memang apa yang diterapkan itu sudah baik sekali. Lalu kemudian terkait dengan penilaian juga memang Ibu On sendiri menilai bahwa apa yang dilakukan itu sudah maksimal. Apa yang membuat Ibu On membuat penilaian seperti itu? Ya, makasih Pak Meki. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa puas ya. Nanti terakhir pada asesmen nanti itu baru kita akan tahu benar apakah tujuan pembelajaran ini dia bisa dikatakan memenuhi kriteria ketercapaian atau tidak, tapi masih dalam proses sampai kegiatan inti bisa dikatakan saya sangat puas dengan antusias anak-anak yang kelihatannya mereka sangat serius, mereka sangat ingin belajar hari ini, kemudian masih tetap bekerja sama dengan teman-teman lain untuk belajar hari ini. Oke, baik Ibu On, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Bisa Bapak Meki, mungkin dari hasil pengamatan juga bisa jadi catatan untuk saya berbenah diri ke depan dalam proses PPM di Kenas. Silakan Pak Meki. Ya, baik Ibu On, terkait dengan hasil pengamatan tadi itu memang mengacu pada kesepakatan kita sebelumnya bahwa ada 3 strategi yang akan diterapkan. Yang pertama itu membuat file presentasi yang menarik,
juga video yang disiapkan di tutorial dalam hal ini. Kemudian ada juga kaitannya dengan penggunaan HP. Yang saya lihat tadi itu tiga-tiganya sudah nampak sekali, sudah sangat maksimal. Lalu kemudian ada juga yang saya lihat Ibu Puan lakukan lebih daripada apa yang kita rujukan tadi itu. Bahwa ada yang kemudian Ibu Puan lakukan bersama dengan anak-anak, yaitu bagaimana anak-anak membuat video menggunakan HP yang mereka punya. Jadi itu baik sekali yang Ibu Puan sudah terapkan. Lalu kemudian ada yang memang masih bisa dikembangkan dari proses belajar mengajar tadi untuk kemudian nanti akan diterapkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Salah satunya itu Ibu Puan jika berkenan anak-anak itu diatur dalam kelompok, lalu kemudian mereka bisa berkolaborasi. Artinya kelompok siap tadi dengan kelompok yang belum siap itu ada dalam satu kelompok, kemudian mereka saling berbagi. Dengan begitu mereka akan merasa nyaman ketika ada bersama dengan teman, ketimbang mungkin mereka ada dengan guru misalnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pengamatan saya tadi. Menurut Ibu Puan, apa yang saya sampaikan ini kira-kira apa yang Ibu Puan bisa sampaikan? Ya, terima kasih Pak Meki untuk masukannya. Kalau untuk pengembangan nanti kebetulan ini masih dalam